ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Di sini ada pengantar yang kedua. Kita akan berikan pengantar seputar beberapa hal yang terkait dengan keyakinan, ya, tasawuf itu. Baik. Ketika seorang ingin mengenal sebuah madhab, dia harus mengenal usul, pokok-pokok pemikirannya. Ya. Dari mengenal pokok pemikiran ini, seorang bisa menilai dan menimbangnya. Jadi kadang sebagian orang itu keliru di dalam memahami sebuah madhab. Dia masuk di dalam cabang-cabang, amalan-amalan, bentuk dikirnya, perayaannya, dan seterusnya. Ini kan cabang namanya. Harusnya kita masuk berbicara dulu, melihat apa pokok-pokok pemikiran mereka. Iya, apa pokok pemikiran mereka. Ini pengantar yang kedua yang penting saya jelaskan di sini. Iya, bahwa Sufiyah ini, ya, mereka punya usul. Ya, mereka punya apa? Usul. Ya, dan sesuai dengan tingkat-tingkat munculnya, ini usul pemikiran mereka seperti yang saya katakan tadi, di tingkatan ketiganya itu lebih parah daripada tingkatan sebelumnya. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa mereka itu ada 3 tingkatan. Iya. Jadi tingkatan yang pertamanya itulah di awal kali munculnya, di mana di situ tasawuf itu pemikiran masuk ijtihad pada sebagian orang dianggap keliru. Ada hal-hal bagusnya, tapi ada ijtihad keliru. Iya. Dan yang kedua, ya, dasarnya di tingkatan yang pertama ini karena ada bentuk ekstrim di dalam sebagian perkara ibadah, berlebihan di dalam bentuk perkara ibadah. Dan ini berlebihan dalam bentuk perkara ibadah ini dari pokok keyakinan sufi yang berjalan setelahnya. Iya. Kemudian di tingkatan yang kedua, dan ini tingkatan mencakup di abad ketiga dan abad keempat serta abad yang kelima. Iya, di tingkatan yang kedua ini. Ya, di situ muncullah dari amalan-amalan yang tampak terang bagaimana pemikiran baru pada Sufiyah. Mereka memunculkan dari ibarat-ibarat batiniyah, ya, muncul istilah wihdatul wujud, muncul al-kashf. Ya, kita akan terangkan itu, ya. Dan muncul juga istilah al-fana. Ya. Muncul dari istilah al-fana. Nah, ini mulai muncul di tingkatan yang kedua ini. Dan di tingkatan yang ketiga di abad ke-6 dan ke-7 dan seterusnya, inilah hal yang paling berbahaya, ya. Perkara yang paling berbahayanya. Iya. Sebelum saya menjelaskan dari pokok pemikirannya, perlu saya ingatkan di sini bahwa zuhud di dalam kehidupan itu adalah bentuk dari ibadah. Dan zuhud ini adalah dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW orang yang paling zuhud. Dan para sahabat Rasulullah SAW orang yang paling zuhud. Iya. Tapi zuhud itu jangan diartikan dengan penampilan zahir. Iya. Seperti dari pemikiran orang tasawuf, orang yang zuhud itu kelihatan dari pakaiannya. Pakaiannya sederhana. Kadang pakaiannya bagus, sengaja dia sobek, kemudian dia jahit. Iya. Supaya menampilkan apa? Menampilkan dia zuhud. Dan ini zuhud keliru di dalam memahami. Karena Nabi SAW juga memakai pakaian yang bagus. Beliau pernah pakai hulla yamaniyah, pakaian luar, ya.
dari khasnya orang Yaman, datangnya dari Yaman lagi, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi memakainya untuk menyambut tamu, untuk hari Id. Iya. Itu dipakai oleh para sahabat. Sebagian dari mereka ada yang menganggap zuhud itu tidak makan daging. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Makan daging. Ada yang zuhud itu, zuhud artinya dia sama sekali tidak tergoda oleh perempuan. Ya. Karena itu bagi mereka orang yang paling zuhud tidak ada perhatiannya kepada perempuan. Ya. Nah ini seakan-akan dia ingin lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi juga apa? Menikah, para sahabat juga menikah. Dia ada memandang bahwa zuhud itu di dalam puasa. Nah, ini orang yang puasanya terus menerus tidak pernah luput. Ya, bahkan ada yang disebutkan dari sebagian orang-orang tasawuf, katanya dari hebatan tasawufnya, dia ini tidak pernah berbuka sepanjang dia hidup. Ya. Tidak di dalam safar, tidak pula di dalam mukim, selalu dia puasa. Ya. Selalu dia puasa. Jadi ini seakan-akan dia lebih bagus daripada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ya, ada waktunya beliau berbuka, ada waktunya beliau berpuasa. Demikian pula para sahabat. Ya. Mereka yang mengambil hal yang misalnya tidak begitu utama, seperti Abdullah bin Amr bin As, puasa tiap hari. Padahal Nabi menunjukkan yang paling utamanya puasa Daud, sehari berpuasa, sehari apa? Berbuka. Tapi tidak dinukil dari mereka bahwa di safar juga mereka apa? Tetap puasa. Iya, jadikan kaidah, dijaga. Ini berlebihan namanya. Ini bentuk berlebihan karena zuhud bukan dalam hal yang seperti itu. Karena itu telah syahid di dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang ini tidak mendapati Nabi di rumahnya. Apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada para istri Nabi bagaimana ibadah Nabi dan seterusnya. Maka 3 orang ini pun mulai menganggap bahwa amalan yang biasa dia lakukan selama ini ternyata banyak kurangnya. Maka orang yang pertama berkata, adapun saya akan sholat malam setiap hari, 1 malam suntuk, tidak akan tidur selama-lamanya. Yang kedua berkata, adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Dan yang ketiga, ada yang berkata, saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya. Dan datang dalam sebagian riwayat, ada yang berkata, adapun saya tidak makan daging. Ya. Maka ini ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, dikabarkan kepada beliau kisah 3 orang ini dan apa ucapan mereka. Maka Rasulullah SAW keluar ke masjid dengan marah. Beliau berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada manusia. Ini keadaan Nabi SAW peka terhadap hal-hal yang keliru. Hal yang keliru itu ketika bibitnya sudah muncul, itu langsung ditebas oleh Rasulullah SAW. Ya, beda dengan di masa ini, kekeliruan muncul, ya biarin aja, imannya gue pikirin. Ya. Ini sebagian orang seperti itu. Akhirnya berubah. Hal-hal yang jelas di dalam agama menjadi kabur. Kemungkaran, kebatilan, kesesatan akhirnya menjadi laris. Dianggap biasa, lumrah di tengah manusia. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Ya, karena itu kewajiban besar terhadap orang yang punya ilmu untuk menjelaskan. Ya akan datangnya nanti bagaimana komentar para ulama tentang tasawuf ini. Ucapan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bagaimana pekanya mereka. Baru muncul satu kejadian langsung mereka berkomentar tegas. Ya. Sebab ini metode di dalam Islam. Ketika muncul kekeliruan langsung diperbaiki. Yang dijaga ini agama Allah. Iya. Agama Allah.
agama kaum muslimin dan keyakinannya itu dipelihara. Maka Nabi berdiri keluar. Ya, beliau mengatakan telah sampai kepada saya ada yang berkata begini dan begini. Maka beliau berkata, ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih. Ketahuilah bahwa saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi di malam hari saya ada sholat, saya ada tidur. Di siang hari saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya juga nikah dengan perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegaskan, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Dia bukan dariku. Iya. Karena itulah zuhud itu bukan diukur dengan bagusnya begini dari penampilan. Tapi zuhud itu adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud itu adalah orang yang lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas selainnya. Zuhud itu adalah orang yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari bahasa-bahasa yang dipakai di dalam zuhud. Nah, karena itu kadang dilihat dari sebagian ahlul ilm penampilannya bagus, seperti Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kalau duduk mengajar itu sudah disiapkan kursinya dan beliau duduk dengan pakaiannya yang paling bagus. Iya, duduk dengan pakaiannya yang paling bagus. Jangan dikatakan bahwa Imam Malik itu tidak zuhud. Ya. Perhatikan cara Imam Malik memandang. Kenapa beliau berpenampilan seperti itu? Kata beliau, ini saya menyampaikan ilmu dan ilmu itu ditinggikan. Maka beliau pun tidak senang keluar menyampaikan ilmu di kondisi apa? Yang terkesan tidak menghormati ilmu. Karena itu beliau berpakaian bagus di dalam hal tersebut. Tapi orang-orang yang berilmu seperti itu, kadang dilihat bersama mereka dunia melekat di badannya, dia pakai dan seterusnya. Tapi dunia itu tidak di hatinya, cuma berada di tangannya saja. Dia gunakan dalam hal yang membantunya dalam ketaatan. Iya, itulah orang-orang yang zuhud sebenarnya. Orang-orang yang sebenarnya apa? Dikatakan zuhud. Itu kelihatan di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabatnya. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya? Dasar-dasar pemikiran dari tasawuf ini kita akan mendapati sejumlah pemikiran mereka dari pokok-pokok yang mereka lakukan. Iya, dan ini sekarang kalau kita berbicara tentang tasawuf memang agak ribet ya, karena tarekat-tarekat tasawuf itu banyak sekali. Iya, itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya, karena siapa yang menganggap dirinya sudah sampai ke jenjang apa namanya paling tingginya, maka dia sudah merasa dirinya berhak memiliki apa? Memiliki tarekat sendiri. Iya, memiliki tarekat sendiri. Karena itu tarekat-tarekat di dalam tasawuf itu banyak sekali. Firqah-firqahnya banyak, nggak bisa dihitung. Iya, ada yang nisbatnya kembali kepada nama tarekatnya, ada yang kembali kepada kabilahnya, kembali kepada keluarganya. Iya. Dan kita di Indonesia ini itu melihat ya berbagai tarekat. Ya, ini terkenal aja yang biasa apa namanya kita dengarkan, ada yang disebut dengan nama tarekat apa? Naqsyabandiyah. Ya, ini yang selalu bikin ramai ini setiap tahun. Orang belum puasa dia sudah puasa. Ya, orang belum lebaran dia sudah lebaran 2 hari sebelumnya. Nah, ini yang di Sumatera ini, itu Naqsyabandiyah. Ya, itu salah satu tarekat ya. Dan ini tarekat dirintis oleh seorang yang bernama Bahauddin Muhammad An-Najjari yang dikenal dengan Syah Naqsyaband, meninggal pada tahun 791 Hijriah. Sudah waktu asal. Baik, saya selesaikan ya nama-nama tarekat dulu. Jadi di antara tarekat-tarekat yang terkenal ada namanya tarekat Al-Qadiriyah.
Ya, ini nisbat kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Ada tarekat namanya Ar-Rifaiyah. Ini nisbat kepada Ahmad Ar-Rifai. Ada tarekat namanya Al-Burhamiyah. Ini nisbat kepada pendirinya Ibrahim Ad-Dasuki. Ya, ada tarekat terkenal di Maroko sampai sekarang, namanya tarekat At-Tijaniyah. Nisbat kepada Ahmad At-Tijani. Nah, ini Masya Allah, paling asyik tarekat ini, Tijaniyah ini. Siapa yang melihat Ahmad Tijani itu masuk surga. Ya. Itu dari keyakinan mereka. Ya, kalau dia dikir-dikir begitu, yang dia hadirkan itu bagaimana melihat Ahmad Tijani. Ya. Dan digambarkan dia sifatnya begini, jenggotnya begini, dan seterusnya. Itu ada tuntunannya di tengah mereka. Nah, ada tarekat namanya Asy-Syadiliyah. Ini nisbat kepada Abul Hasan Asy-Syadili. Ada tarekat namanya Al-Ahmadiyah. Ini nisbat kepada Ahmad Al-Badawi. Ya. Ada tarekat namanya Al-Hatmiyah. Ini nisbat kepada Muhammad Uthman Al-Miragani. Ya. Baik, ini dari nama-nama tarekat yang masyhur ya, walaupun ada yang muncul belakangan seperti Khalawatiyah yang kadang tersebar di sebagian wilayah Sulawesi ini. Ya. Baik. Jadi ini bentuk dari nama-nama tarekat itu. Jadi tarekat saking banyaknya, pemikirannya itu kita masuk satu persatu dulu. Ini apa pemikirannya, ini apa pemikirannya, ini apa pemikirannya. Tapi secara umum mereka berkumpul di dasar-dasar pemikiran yang mirip. Nah, ini akan saya terangkan. Baik, kita masih di pengantar yang kedua seputar pemikiran dan keyakinan tasawuf. Di dalam mengkaji tentang akidah as-sufiyah dalam bentuknya yang paling terakhir, ya, karena sebagaimana yang saya terangkan tadi ada fase ya, tingkatan fase berkembangnya tasawuf itu. Di tingkatannya yang paling terakhir ini telah banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang keyakinan mereka dari orang-orang sufi sendiri dan juga dari kalangan para ulama ahli sunnah yang menjelaskan tentang hakikat tersebut. Nah, ini dijelaskan di dalam berbagai buku. Jadi ada buku-buku khusus yang misalnya menyingkap tentang tokoh-tokoh mereka, seperti misalnya tentang Ibn Arabi. Itu ada beberapa buku ditulis tentang keyakinan Ibn Arabi, dan dia ini termasuk tokoh di dalam tasawuf. Demikian pula di antara buku yang menulis tentang keyakinan Al-Hallaj, ya, dan buku-buku yang menyingkap tentang tarekat-tarekat khusus di dalam tasawuf. Ada yang berbicara tentang Naqsyabandiyah, ada yang berbicara tentang Tijaniyah, ada yang berbicara tentang Qadiriyah. Sekaligus diterangkan tentang hakikat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya. Ini buku banyak sekali. Ya. Dan untuk membahas tentang keyakinan mereka secara detail, ini tentunya pembahasan yang tidak sederhana. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang di dalam di dalam kajian-kajian yang seperti ini. Karena itu saya di sini akan memberikan dari global dan ringkas seputar keyakinan mereka. Yang pertama terkait keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada tulisan-tulisan mutasawwif, orang-orang yang tasawuf ini dari masa belakangan, masuk di dalamnya keyakinan mereka tentang Allah, keyakinan hululiyah, sebagaimana madhab Al-Hallaj. Iya. Yang mana mereka meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah itu menyatu di tengah makhluknya. Iya. Itu disebut hululiyah. Demikian pula pemahaman mereka tentang wihdatul wujud.
satunya wujud. Ya, semua yang ada itu adalah Allah. Apa saja yang ada dari kekafiran, kejelekan, kebaikan, makhluk, hakikatnya itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Ya, dan ini kekafiran yang sangat nyata dianut oleh orang-orang ekstrim di kalangan mutasawwifah. Iya. Dan ini keyakinannya Al-Hallaj tadi, madhabnya. Karena itu Al-Hallaj ketika dia memunculkan madhab ini, dia digantung, dihukum mati di Baghdad. Demikian pula beberapa pengikutnya. Dan ini pula yang dicetuskan oleh Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Al-Tilmisani, demikian pula Abdul Karim Al-Jili, Abdul Ghani An-Nabulsi, ya, dan banyak dari orang-orang sufi ekstrim di dalam hal ini. Yang kedua terkait dengan masalah keyakinan mereka seputar Rasulullah SAW. Iya, orang-orang sufi itu meyakini pada Rasulullah SAW banyak keyakinan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu belum sampai ke tingkatan mereka. Ya, belum sampai ke tingkatan mereka. Karena itu di antara mereka ada yang berucap bahwa maqamun nubuwah, itu derajat kenabian adalah jenjang. Itu di atasnya Rasul, di bawahnya wali. Ya. Jadi mereka ini di tingkatan wali semuanya. Jadi nabi dan kenabian dan kerasulan itu di bawah mereka. Itu di bawah mereka. Iya. Karena itu kata salah seorang tokoh sufi yang terkenal, Abu Yazid Al-Bistami, dia berkata, khutna bahran waqafal anbiya'u bisahilihi. Katanya kami ini sudah menyelam di dalam lautan yang para nabi itu hanya di pantainya saja. Ya. Jadi mereka sudah menyelam di lautan, para nabi di mana? Cuma berada di pantainya saja. Iya. Baik. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah kubbatul qaul, kubahnya alam semesta ini. Dan sebenarnya bahwa Nabi itu adalah Allah itu sendiri yang beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa langit, bumi, arsy, kursi, dan seluruh dari makhluk, iya, itu dicipta dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicipta dari cahaya. Ini keyakinan tentang nur Nabi Muhammad, ya, sering kita dengarkan. Ini kalau mau dibahas panjang juga ceritanya. Iya. Apalagi banyak di media-media itu disebarkan nurnya Nabi Muhammad, dinisbatkan hadits, katanya riwayat Abdul Razzaq. Ya. Itu ada tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang kebatilannya dari sisi riwayat maupun dari sisi makna. Hanya saja di sini saya globalkan, ya. Jadi ini keyakinan-keyakinan dianut oleh sejumlah dari mereka. Dan ini disebutkan oleh Ibn Arabi dan siapa yang datang setelahnya. Iya. Baik. Kemudian diantara keyakinan mereka juga tentang wali. Iya. Ini keyakinannya beraneka ragam di sini tentang wali. Di antaranya yang saya sebut tadi, ada yang mengutamakan wali itu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang gulu pada walinya. Ya, kalau kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang diketahui berbuat kesyirikan di dalam rububiyah. Tidak diketahui berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Itu dimaklumi dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi orang-orang sufi ada yang meyakini bahwa wali-walinya itu bisa memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Iya. Dan ini ada di dalam buku-buku mereka. Sampai disebutkan dalam
sebagian buku dari karomanya, karomah tanda petik ya, karomanya orang sufi ini, katanya ada seorang perempuan yang meninggal anaknya. Dia kunjungi kuburan wali ini, meninggal anaknya. Begitu dia keluar dari kuburan, dia sudah kembali membawa anaknya yang meninggal ini. Ya. Masya Allah. Ya. Ini hebat sekali ya. Baik. Jadi keyakinan mereka di dalam hal ini luar biasa. Sangat banyak di dalam buku-buku mereka. Ini panjang juga ceritanya kalau ada keyakinan mereka tentang Al-Gauth, tentang kutub yang 4, tentang abdal yang 7. Nah, ini semua ada ceritanya di kalangan orang tasawuf. Iya. Baik. Dan ini tentang kewalian, mereka meyakini tentang kedudukan walinya di dalam masalah menghalalkan apa yang diharamkan dan sebagainya. Ini kadang kita baca hal-hal yang mengerikan dari mereka. Ya, karena dasar pemikirannya akan saya terangkan nanti di pengantar yang ketiga tentang usulut talaqi. Bagaimana cara mereka mengambil ilmu orang-orang tasawuf ini. Sumber rujukan mereka membuat kesimpulan itu dari mana. Nah, kalau dilihat memang dari situ akan meluas sekali. Banyak sekali pembahasan mereka tentang wali-wali ini. Iya. Kemudian yang keempat, keyakinan mereka tentang surga dan neraka. Iya. Tentang surga dan neraka. Orang-orang sufi itu meyakini bahwa siapa yang mencari surga, itu dia kurang kedudukannya. Dia kurang kedudukannya. Ya, karena seorang wali itu tidak boleh dia mencari surga. Siapa yang mencari surga, maka dia kurang kedudukannya. Sebagaimana seorang wali itu, orang sufi meyakini, ya, dia tidak boleh takut kepada neraka. Iya, karena takut kepada neraka itu tabiatnya budak, bukan tabiatnya orang yang bebas. Jadi kalau dia sudah sampai ke tingkatan hakikat, harusnya dia bebas dari itu. Iya. Harusnya dia bebas dalam hal itu. Nah, ini ada di dalam buku Ibnu Arabi, dalam Al-Fusus. Iya, ditegaskan. Dan mereka nukil, dan ini banyak ya, sering kita dengar ya, ucapan ibarat, ya Allah saya menyembahmu bukan karena tamak ingin mendapatkan surgamu, dan bukan karena takut kepada nerakamu, tapi karena cinta kepada Allah. Cuma cinta saja mereka miliki. Dan ini keliru, menyelisih jalannya para nabi dan para rasul. Karena jalan para nabi dan para rasul, mereka dalam ibadahnya 3 hal: cinta, ada harapan, dan ada rasa takut. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Setelah disebutkan beberapa nabi, terangkan di situ, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Bersegera di dalam kebaikan. Nah, ini kesegeraan menunjukkan kecintaan, mahabbah. Ya, baik. Tapi bukan kecintaan saja, ada tambahannya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan. Ini harapan disertai dengan amalan. Wa rahaba, dan penuh rasa takut. Rasa takut yang disertai dengan amalan yang membuat dia jauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan mereka dalam beribadah kepada kami khasyiin, orang-orang yang khusyuk. Iya. Baik. Keyakinan mereka tentang iblis dan Fir'aun. Iya. Tentang iblis dan Fir'aun. Bahwa banyak dari kaum sufi itu meyakini bahwa iblis ini hamba yang paling sempurna, makhluk yang paling bagus tauhidnya. Iya. Karena katanya mereka ini tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak mau sujud kepada Adam. Berarti dia yang paling apa? Paling bagus tauhidnya. Ya.
Jelas ya? Ini hal-hal yang orang awam saja sebenarnya bisa berpikir ya. Bisa berpikir. Para malaikat kan diperintah sujud oleh siapa? Allah yang memerintahnya. Nah, itu mereka tidak pandang sebagai ibadah di situ. Tidak pandang sebagai apa? Ibadah. Nah, di sini kekeliruan mereka di dalam berpikir. Akhirnya bisa seperti itu. Ya, juga katanya Fir'aun itu orang yang paling bertauhid. Ya. Kenapa? Sebab Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Nah, ini karena Fir'aun ini sudah masuk ke tingkatan hakikat. Ya. Ketingkatan hakikat. Ya, sebab di pandangan orang sufi kalau sudah masuk ke tingkatan hakikat itu tadi, aqidal hulul dan wahdatul wujud. Allah sudah menyatu padanya. Kalau dia bilang aku adalah Rabb, berarti itu Allah yang berucap. Nah, ini berarti Fir'aun sudah hebat sekali sampai ke tingkatan itu. Jelas ya? Karena itu Ibn Arabi ini punya buku judulnya Keimanan Fir'aun. Dia punya buku judulnya apa? Keimanan Fir'aun. Ini jangan dianggap bahwa akidah tasawuf ini tidak berjalan. Iya. Di Makassar ini pernah ada seminar di sana ya, di sebagian perguruan tinggi. Iya. Dari tahun 95-an seminarnya. Ya, judulnya apa? Fir'aun mukmin sejati. Fir'aun mukmin sejati. Ya. Ini diambil dari orang-orang orientalis memang memunculkan. Dan saya akan berbicara nanti tentang bahaya pemikiran tasawuf ini sampai orang-orang kafir itu berlomba-lomba di dalam memasukkan pemikiran-pemikiran tasawuf ini ke negeri-negeri kaum muslimin. Mereka biayai besar-besaran. Iya. Itu diketahui di mana-mana. Iya. Baik. Kemudian di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, mereka meyakini bahwa puasa, sholat, haji, zakat itu ibadahnya orang awam. Ya. Mereka itu ada tingkatan awam, ada tingkatan khassah, ada tingkatan khassatul khassah. Ada tingkatan awam. Awam ini ya, sholat, puasa, zakat, haji. Ini masih awam. Ya. Masih awam. Kalau dia sudah masuk ke tingkatan khusus, ya, maka dia ini punya ibadah khusus. Ada hal khusus baginya. Kalau dia sudah masuk kepada khassatul khassah, khususnya yang khusus, ini lebih hebat lagi. Dia ini sudah sampai ke tingkatan paling tingginya. Sudah gugur kewajiban itu. Dia kenal hakikatnya. Karena itu dia tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ini. Sebab dia sudah kenal hakikatnya. Dan halal bagi mereka zina, halal bagi mereka liwat. Ya. Dan itu ada di dalam pernyataan-pernyataan mereka. Baik. Iya. Dan ini dari keyakinan-keyakinan ya berjalan ya. Dan di sebagian tarekat-tarekat yang ada itu masuk dari keyakinan-keyakinan ini. Iya. Baik. Di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Dalam masalah penghalalan dan pengharaman iya. Bagi mereka kalau dia sudah sampai ke tingkatan wahdatul wujud dalam tasawufnya, maka itu tidak ada hal lagi yang diharamkan. Karena wahdatul wujud, segala yang ada itu satu. Segala yang ada itu ada apa? Ada satu. Jadi kalau segala yang ada itu satu, dia sudah sampai ke tingkatan ini, itu artinya Allah sudah menggugurkan kewajiban-kewajiban padanya. Ya, tidak berlaku lagi. Segala yang diharamkan bisa menjadi halal baginya. Bisa menjadi halal baginya. Iya. Kemudian di dalam masalah tarbiyah, ini dari mungkin di pembahasan tarbiyah ini termasuk bahaya mereka yang paling besar di dalam mendidik. Iya. Karena pendidikan dari tasawuf ini
dalam tarbiyah ini menjadikan orang itu tidak memakai akalnya. Iya. Tidak memakai akal sehatnya, dan dia tidak menghormati nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sebab bagi mereka, dia masuk ke tarekat. Tarekat itu terikat dengan gurunya. Ya. Harus semuanya seperti guru. Karena itu mereka bahasakan al-murid. Itu kata murid ya. Murid ini bahasa Indonesia itu dari asal kata tasawuf itu dipakai. Ya, murid ini adalah seorang yang mendatangi guru untuk mengambil dari guru. Murid itu kal mayyit, seperti mayat. Dibuat oleh gurunya ya sesuai dengan kehendaknya. Dia pasrah saja. Dia pasrah saja. Iya. Baik. Jadi mungkin ya saya bahas global-global saja. Karena kalau kita masuk membaca ucapan mereka satu persatu, iya, ini akan banyak ya dari ucapan-ucapan mereka seputar keyakinan mereka. Tapi ini gambaran.